Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau buat tutorial merajut konektor masker yang super simpel dan cocok untuk pemula. Karena di sini aku cuman bikin konektor dengan dua simpul, yaitu chain dan juga double crochet. Di video kali ini aku juga ngebuat dua cara, yaitu membuat konektor masker tanpa tali pengait dan dengan tali pengait. Tali pengait ini bisa berguna untuk mengunci tali masker supaya tidak lepas, dan bisa juga untuk memperpanjang konektor masker. Nah, satu lagi, ini konektor masker tanpa pengait. Biasanya aku pakai pengait untuk yang kancingnya kecil, tapi untuk yang kancingnya besar, aku cukup pasang kancingnya saja tanpa pengait. Karena dengan kancing besar itu sebenarnya sudah bisa mengunci si tali maskernya supaya tidak terlepas. Kita mulai siapkan alat dan bahannya. Di sini aku pakai benang polycherry dari polyester. Untuk teman-teman boleh pakai benang apa aja yang kalian punya di rumah ya. Dan untuk hakpennya, di sini aku pakai hakpen tulip nomor 3 dan 4. Kali ini aku pakai yang nomor 3-nya. Selain itu, kita butuh dua kancing. Di sini aku pakai kancing batok kelapa yang sudah dipernis. Untuk teman-teman di rumah, boleh pakai kancing apa aja dan ukuran apa aja yang kalian punya di rumah. Kemudian kita siapkan gasolin. Dan yang terakhir kita siapkan gunting. Di sini aku pakai gunting besar. Kalau misalnya teman-teman punya gunting yang kecil boleh. Yang penting gunting untuk menggunting si benang di akhir rajut. Baiklah, kita mulai. Langkah pertama seperti biasa, kita buat simpul untuk mengawali rajutan. Seperti ini ya teman-teman. Ini biasa juga kita sebut sebagai slip knot untuk mengawali sebuah rajutan. Setelah membuat slip knot, kita lanjut membuat chain dengan satu tusuk. Chain di sini berfungsi untuk mengatur panjangnya konektor yang ingin kita buat. Aku di sini biasanya buat 50 chain, itu panjangnya kurang lebih sekitar 18 sampai 20 cm. Untuk teman-teman yang mau lebih banyak lagi atau lebih panjang lagi, boleh disesuaikan membuat chain sepanjang yang kalian inginkan. Aku udah selesai membuat 50 chain. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita ukur terlebih dahulu apakah chain yang kita buat itu sudah sesuai dengan target panjang konektor masker yang kita inginkan atau belum. Kalau misalnya belum, kita bisa tambah lagi chainnya sampai ke panjang yang kita inginkan. Nah, aku di sini udah dapat 18 cm, jadi kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya, kita akan membuat double crochet di lubang yang ketiga. 1, 2, 3, kita tusuk, ambil, lalu kaitkan. Kemudian
dan kita buat double crochet di lubang berikutnya seperti ini. Buat lagi double crochet di lubang berikutnya sampai ke ujung sudah mau sampai penghujung. Kita terus bikin double crochet. Untuk di lubang ujung ini kita bikin double crochet sebanyak 5 kali. Tadi 1, sekarang 2, lima. Oke. Nah, untuk tadi yang sudah selesai bikin double crochet sebanyak 50 kali di setiap chainnya, hasilnya seperti ini. Dan di ujungnya kita bikin 5 double crochet di lubang yang sama untuk kita bisa bermanuver ke sisi sebelah sebaliknya. Di sisi yang sebaliknya kita buat double crochet yang sama seperti sebelumnya di setiap chain, di masing-masing chain. Oke, sekarang aku mau kita sembunyikan ini di rajutan kita ya. Agak ribet sih memang, tapi kalau misalnya kalian mungkin punya cara yang lebih efektif nih untuk menyembunyikan si ekornya, kalian boleh kasih masukan di komen bawah ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Nah, seperti ini. Kita lanjut bikin double crochet sampai ke ujung chain. Serat-serat yang terbawa. Biasanya kalau misalnya ada serat yang terbawa itu malah bikin jadi nggak rapih gitu kerajutannya.
tersembunyi dengan rapi. Oke, karena ekornya sudah tersembunyi, tugas kita sekarang adalah membuat double crochet sampai ke penghujung chain. Nah, seperti ini hasilnya. Kita sudah selesai membuat double crochet di sisi lainnya. Mendekati penghujung sebelah sini, kita akan membuat manuver double crochet di lubang yang sama sebanyak 4 kali. Nah, di sini 1, kemudian 2, 3, 4. Selesai 4, kita tambah 2 chain, kemudian membuat double crochet di lubang berikutnya di sini. Sudah selesai bermanuver dan kita sudah membuat setengah lingkaran seperti ini. Dari sini kita mulai membuat double crochet di setiap lubang seperti sebelumnya. Nah, sudah sampai penghujung ya teman-teman. Di ujung slide yang kedua ini, kita akan membuat 2 double crochet di satu lubang yang sama. Seperti ini. 1, kemudian kita buat lagi double crochet di lubang yang sama yang tadi kita tusuk di sini. 2. Seperti ini jadinya. Kita lakukan hal yang sama, membuat 2 double crochet di satu lubang yang sama sebanyak 5 kali. 2 ini yang kedua. Kemudian kita bikin yang ketiga. Ini di lubang yang ketiga kita sama bikin 2 double crochet di lubang yang sama juga. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk kalian yang mau membuat tali pengait di lubang yang ketiga ini, kita bikin chain sebanyak kurang lebih 20 chain yang akan dijadikan pengait nantinya. Setelah selesai membuat 20 chain, kita buat slip knot di lubang pertama. Nah, kita bikin di sini untuk menguncinya.
kita lanjut membuat double crochet di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Barusan kita membuat 2 double crochet di lubang yang sama dengan ditambah 20 chain sebagai pengait. Kita lanjut ke lubang keempat, tetap membuat 2 double crochet di lubang yang sama. Nah, ini lubang terakhir, lubang yang kelima. Kita bikin 2 double crochet lagi. Setelah selesai membuat 5 lubang yang berisikan 2 double crochet, kita lanjut membuat 1 double crochet di masing-masing lubang sampai ke ujung. Nah, seperti ini tampilannya jika kalian membuat tali pengait di ujungnya. Nah, kita sudah mau selesai membuat kontur masker motif plain, dan di akhir rajutan kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu membuat 2 double crochet di satu lubang yang sama sebanyak 4 kali. Dan tentunya untuk teman-teman yang mau menggunakan pengait, kita tinggal buat 20 chain di tengah-tengah rajutan. Tapi jika teman-teman tidak mau menggunakan tali pengait, kalian tinggal membuat 2 chain di satu lubang yang sama sebanyak 4 kali, dan di ujung kita lakukan slip knot untuk menutup tali rajutannya. Nah, di sini aku membuat 20 chain lagi karena di rajutan kali ini aku mau membuat konektor masker dengan tali pengaitnya. Sudah selesai. Ini double crochet terakhir yang akan kita buat. Setelah selesai, kita tutup rajutannya dengan slip knot seperti ini. Untuk masuk ke tahap pemasangan kancing, sebelum kita mengakhiri rajutannya, kita gunting benang sebanyak kurang lebih 10 sampai 20 cm yang akan kita gunakan sebagai penjahit saat memasang kancing. Nah, seperti ini. Untuk tahap pemasangan kancing, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 pasang kancing, kemudian gasolin. Lalu untuk berikutnya aku pakai mata nenek. Ini berfungsi untuk membantu memasukkan benang ke jarum. Dan terakhir, ini jarum tapestri untuk memasang kancing. Dan jangan lupa gunting, ini wajib banget. Untuk memasuki benang ke dalam jarum, biasanya ada serabutnya seperti ini, dan itu yang bikin kita susah masukin si benangnya. Karena itu aku butuh bantuan dari mata nenek supaya lebih mudah memasuki benangnya. Kita masukin dulu mata neneknya ke dalam lubang jarum,
seperti ini. Kemudian kaitkan si benangnya ke mata nenek dan kita tarik. Selesai.